Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kelas 7 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP ITQ Bina Insani. Kita bertemu lagi di dalam pelajaran hadis, dan untuk kelas 7 berarti ini pertemuan yang ketiga ya. Nah, setelah kemarin kita ada acara pengambilan nilai ya. Jadi yang sudah kita pelajari anak-anak, yang pertama adalah hadis tentang niat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat ya, yang kemarin kita pelajari. Kemudian yang ketiga ini hadis tentang rukun Islam nanti ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas tentang rukun Islam yang 5 secara bersama-sama. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, langsung saja anak-anak yang sudah membawa buku nih, buku hadis ya, dibuka halaman yang ke-107 ya. Dibuka halaman 107. Kita baca bersama-sama ya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim ya. Artinya anak-anak sekalian, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara atau 5 pondasi. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik anak-anakku sekalian, di depan sudah Ustadz tuliskan ya tentang hadis ini. Yuk kita terjemahkan kata demi kata supaya bisa lebih bisa memahami kitab ini, dan nanti anak-anakku sekalian ketika dites ya, kita juga akan ada bagaimana cara menerjemahkan ini ya. Selama ini mungkin kita sudah hafal untuk rukun Islam ini, tapi kita kan belum mengetahui ini dari mana sebenarnya rukun Islam itu. Nah, kalau kemarin masih SD ya, maka ini mulai meningkat nih pembelajarannya. Untuk di SMP kita tahu, oh asal mula rukun Islam itu kok bisa 5 ya, itu dari mana? Maka kita bisa menjawab dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, dari Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Oke. Bismillah. Pertama kita yang dari awal dulu ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Di sini perawi menyampaikan ini radhiyallahu anhuma. Kenapa? Kan biasanya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha ya. Ini radhiyallahu anhuma. Jadi anak-anakku sekalian, di sini radhiyallahu anhuma karena Abdullah bin Umar itu adalah anak dari Umar bin Khattab, dan beliau termasuk di dalam kalangan sahabat pada masa itu.
Jadi beliau masuk Islam, kemudian menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan iman. Ya, itulah sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma, karena huma itu adalah dua, ya, maka yang dimaksud adalah karena Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Umar anaknya ini juga para sahabat, ya. Kalau hadis yang pertama kemarin dari Umar bin Khattab, hadis kedua ya an Umar bin Khattab aidon, dari Umar bin Khattab juga. Nah, maka yang ketiga ini dari anaknya, ya, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Pada masa dulu anak-anak sekalian, nama Abdullah ini ada 4, ya, sekitar 4 ya pada masa Rasulullah itu, ya, sahabat-sahabat kecil waktu itu, ya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas, ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, nanti ya kita rinci ini, ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya, dibangun, ya. Ya. Bunyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, ya. Di atas ya. Khamsin, 5 perkara, ya. Khamsah, ya, khamsin itu kata khamsah, di atas 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Syahadati alla ilaha illallah. Syahadat itu adalah bersaksi Allah bahwasanya tiada ilaha, sesembahan atau ilah atau Tuhan, ya, tidak ada sesembahan illallah, ilah kecuali Allah, wa anna, dan bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, ya. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, ya, rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan juga shaum atau puasa di bulan Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, sepertinya ada yang berbeda di urutan. Kalau di hadis yang kedua kemarin, urutannya adalah ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fa akhbirni anil Islam, ya. Nah, kemudian di situ kan urutannya beda, ya. Al Islamu antas syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kan gitu ya kemarin, ya. Jadi urutan di akhir ini beda, ya. Ini Ustaz kasih nomor, ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4, yang ini adalah yang ke-5, gitu, ya. Nah, jadi kalau urutan yang di hadis kedua kemarin, rukun Islam itu adalah puasa Ramadan dulu, baru kemudian haji, ya. Tapi kalau di sini haji dulu kemudian Ramadan. Lah gimana Ustadz? Kok beda? Perbedaan ini kalau dalam hadis itu, perbedaan ini tidak mengapa anak-anak sekalian, ya, hanya di urutan, bukan di makna. Karena kalau hadis itu boleh menjelaskan atau boleh mengutip bil makna, dengan maknanya saja, ya. Beda dengan kalau kita mengutip Al-Quran, ya. Kalau di dalam menulis Al-Quran itu harus sama lafadz dan juga maknanya. Maksudnya makna itu maksudnya, ya. Jadi sama jumlahnya 5, hanya di urutan, ya. Cuman kita, ya, di Indonesia sering memakainya, ya, apa namanya, puasa dulu baru haji, ya. Rukun Islam itu ya 5 ini, ya. Setelah zakat, ya, kemudian puasa, kemudian haji. Ala kulli hal, yang terpenting untuk maknanya tetap sama, ya, tidak masalah. Kemudian anak-anakku sekalian, kita nanti akan bahas, ya, satu persatu. Syahadati alla ilaha illallah, ya.
Jadi rukun Islam atau bangunan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang perkara pertama ini adalah syahadat, ya. Asyhadu, lafaz syahadat anak-anak sudah tahu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, ya. Aku bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Anak-anakku sekalian, syahadat ini kalau pada zaman dahulu itu orang tahu maknanya, karena orang Arab itu dia adalah asli Arab dan tahu makna syahadat ini, sehingga pada masa Rasulullah syahadat itu jarang diucapkan, ya, jarang orang mau mengucapkan, ya. Jadi Rasulullah saat berdakwah di Mekah, kemudian sampai ke Madinah itu, ya, yang masuk Islam itu tidak kayak sebanyak sekarang ini, ya. Jadi zaman waktu Rasulullah dakwah itu orang suruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu nggak mau, karena orang dulu tahu maknanya. Karena kalau sudah melaksanakan syahadat ini, pondasi Islam itu, ya, maka dia nanti akan berarti masuk Islam, ya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Bedanya kalau orang sekarang ini, orang banyak melafadzkan syahadat tapi kadang tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, ya, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Taunya yang penting wis syahadat gitu toh, ya, nanti masuk surga gitu, ya. Nah, padahal nanti kalau sudah syahadat ini berarti punya kewajiban-kewajibannya, ya. Di antaranya kalau orang yang dia sudah syahadat, maka dia harus, ya, menjauhi syirik, ya, menjauhi syirik, ya. Karena sudah menetapkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia harus menjauhi syirik. Syirik ini baik yang besar maupun syirik yang kecil. Anak-anak sekalian, ya, syirik besar itu misalnya menyembah pohon, kemudian apalagi berdoa kepada selain Allah, ya, kemudian takut dan juga cinta dan juga mengharapkan kepada selain Allah, ya, melebihi kepada harapannya kepada Allah. Ini juga tidak diperkenankan kalau orang itu sudah bersyahadat. Makanya kalau orang-orang dulu, anak-anakku sekalian, pada masa Rasulullah itu orang mengucapkan syahadat itu mereka nggak mau, ya, gitu, karena mereka menyembah berhalanya, ya, sangat percaya dengan sesembahannya itu. Sehingga untuk bersyahadat ini tidak mau. Tapi gini anak-anak sekalian, kalau sekarang ini kadang banyak yang orang bersyahadat, ya, tetapi ternyata masih dia sudah bersyahadat tetapi dia masih melanggar syariat-syariat Islam, ya. Terkadang ada yang syirik, ya. Kalau menyembah batu, menyembah pohon kayaknya sudah jarang, ya. Kalau sekarang, pada masa dulu masih banyak, ya. Pada masa-masa orang Jawa, ya, dulu, ya, juga banyak, ya, sebelum Islam itu benar-benar datang ke Nusantara atau pas awal-awal, ya, pada masa Wali Songo misalnya. Nah, akan tetapi, ya, sekarang ini sudah ilmu pengetahuan sudah banyak, ya, sehingga menyembah berhala ini kalau orang Muslim, ya, ini sudah jarang, ya, batu. Tetapi ritual-ritual ke situ terkadang masih ada, ya, mungkin kayak termasuk pohon, ya. Misalnya ada pohon besar, ya, di desa yang mana setiap waktu, ya, setiap hari-hari tertentu itu memberikan pemujaan misalnya. Nah, ini termasuk dalam kesyirikan, ya. Nah, kemudian masih ada misalnya, ya, syirik ini, ya, maksudnya di dalam dia berdoa gitu, ya. Berdoanya misalnya, ya, dia tidak kepada Allah, ya. Kemudian
takut dan berharapnya, ya. Takut dan berharapnya itu lebih besar daripada takut dan berharap kepada Allah. Maksudnya ini takut, berharap dan cinta, ya. Ini sebagai seorang yang sudah melafadzkan syahadat la ilaha illallah, maka tidak boleh kepada yang lebih besar. Misalnya ada pertanyaan kepada selain Allah, Ustaz, bagaimana kalau takut dengan macan, dengan singa, gitu ya? Masa nggak boleh kalau ada macan, gitu ya, atau ada singa kita nggak boleh takut, nggak boleh lari, gitu ya? Hanya takut kepada Allah, ya? Saya nggak takut kepada Allah, ya? Sudah silakan, gitu ya, ini namanya konyol, ya. Jadi maksudnya adalah takut yang disertai kecintaan, ya. Kalau kita takutnya sama singa, sama macan, sama binatang buas dan lainnya, itu adalah takut naluri, takut yang alami, tidak mengapa, ya. Karena takutnya enggak satukan dengan rasa cinta atau hub, ya, atau berharap. Itu enggak, kita enggak cinta sama singa, enggak berharap kepada singa. Tetapi kalau kita kecintaan kepada Allah itu harus termasuk kita takut dengan hukuman-hukumannya, dengan cara kita menjauhi larangan-larangannya, ya. Kemudian kita cinta kepada Allah, ya, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya, ya. Nah, ini harus lebih besar, ya. Terkadang ada seorang yang dia mencintai kekasihnya sampai lebih mencintai manusia lebih besar daripada mencintai Allah. Ini juga tidak benar, ya, anak-anak. Misalnya, ya, apakah mungkin santri putri atau santri putra, ya, atau orang lain punya pacar, gitu ya, punya menyenangi orang lain, ya, ternyata yang disenangi itu berbeda agama misalnya. Saking cintanya sampai dia melepaskan Islam kemudian berpindah ke agama tersebut atau murtad, ya, ini tandanya bahwa dia sebelumnya Islam syahadatnya itu dia tidak paham, hanya syahadat saja tapi nggak paham apa arti syahadat itu. Baik anak-anakku sekalian, ya, untuk pertemuan ini di rukun Islam kita cukupkan dulu sampai pembahasan di syahadat, dan baru syahadat la ilaha illallah, belum yang Muhammad Rasulullah, belum sholat, belum zakat dan sebagainya. Insya Allah yang lain ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, ya. Syukran ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.